Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyurista Selvirovita dengan NPM 2113053168 dari kelas 3A Prodi PGSD Universitas Lampung angkatan tahun 2021. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pentingnya pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan sebagaimana mestinya. Pendidikan nilai pada dasarnya adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan, oleh karenanya siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Pendidikan nilai bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pengaruh era globalisasi yang banyak memberikan efek negatif. Pertukaran dan pengikisan nilai-nilai suatu masyarakat dewasa ini akan mungkin terjadi secara terbuka. Bukan rahasia umum, nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu kelompok masyarakat bukan tak mungkin akan menjadi luntur dan digantikan oleh nilai-nilai baru yang belum tentu cocok dengan budaya masyarakat. Kesadaran nilai moral mengarahkan anak untuk mampu membuat pertimbangan secara matang atas perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena kesadaran moral dalam pendidikan masih sangatlah kurang diperhatikan, sehingga banyak sekali kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran moral yang sangat memprihatinkan di dunia pendidikan. Masalah moral adalah masalah yang sekarang ini sangat banyak minta perhatian, terutama dari para pendidik. Pendidikan moral sangat penting disosialisasikan kepada seluruh siswa. Moral bagi siswa juga sangat berarti bagi kemajuan sekolah, bahkan dalam membentuk kepribadian dan karakter siswa yang baik untuk generasi masa depan yang akan datang. Memiliki moral yang baik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan dapat memperlancar proses belajar mengajar selama kegiatan belajar mengajar. Menurut Udin S. Winataputra, pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional, PKN pada dasarnya merupakan wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter. Sedangkan menurut Fatimah Ibda, pendidikan moral melalui pengajaran PKN merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk membentuk dan mengembangkan moral budi pekerti anak didik. Pendidikan kewarganegaraan dapat diharapkan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman siswa terhadap pembentukan karakter serta menjadikan penanaman budi pekerti yang baik seperti yang diharapkan dalam pendidikan moral. Memiliki budi pekerti bertujuan untuk mendidik anak didik kita menjadi pribadi yang utuh, yang mandiri serta dilandasi akhlak dan budi pekerti yang luhur. Upaya penanaman moral seringkali dilakukan, namun masih saja mengalami kesulitan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat menjadi acuan penerapan keberhasilan pendidikan moral di sekolah, serta menjadi jembatan untuk menuju pendidikan moral yang baik. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan dalam penanaman nilai moral pada anak, yaitu indoktrinasi, klarifikasi nilai, teladan atau contoh, dan pembiasaan dalam perilaku. Indoktrinasi menurut Kohn menyatakan bahwa untuk membantu anak-anak supaya dapat tumbuh menjadi dewasa, maka mereka harus ditanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini melalui interaksi guru dan siswa. Dalam pendekatan ini, guru diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang dengan tegas dan konsisten ditanamkan kepada anak. Aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan disampaikan secara tegas, terus-menerus, dan konsisten. Jika anak melanggar, maka ia dikenai hukuman, akan tetapi bukan berupa kekerasan. Yang kedua, klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai merupakan pendekatan klarifikasi nilai.
Guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar salah, baik buruk, tetapi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Anak diajak untuk mengungkapkan mengapa perbuatan ini benar atau buruk. Yang ketiga, teladan atau contoh. Teladan atau contoh merupakan anak-anak mempunyai kemampuan yang menonjol dalam hal meniru. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya dapat dijadikan teladan atau contoh dalam bidang moral. Baik kebiasaan baik maupun buruk dari guru akan dengan mudah dilihat dan kemudian diikuti oleh anak. Figur seorang guru sangat penting untuk pengembangan moral anak. Yang terakhir yaitu pembiasaan dalam perilaku. Pembiasaan dalam perilaku merupakan kurikulum yang terkait dengan penanaman moral. Lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya.